Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, kami andalkan sepenuhnya agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 9 yang berbunyi, "Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya Allah yang mengambil rupa manusia Yesus Kristus saja yang dapat menyelamatkan. Nubuatan dari Tuhan Allah Yahweh Allah Israel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini merupakan berita yang sangat indah bagi umat pilihan Allah Israel itu. Setelah mereka menerima penghukuman yang sangat berat dari Tuhan atas dosa-dosa mereka yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Bahkan sekembalinya bangsa Israel, umat pilihan Allah itu dari pembuangan Babel, ternyata mereka tidak sungguh-sungguh merdeka dari penindasan bangsa-bangsa lain. Semuanya itu karena tegar tengkuk atau kedegilan hati mereka yang tidak sungguh-sungguh mau beribadah, menyembah satu-satunya Tuhan Allah Yahweh Allah yang Esa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kehidupan mereka kepadanya. Meskipun mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bangsa Israel sangat menanti-nantikan datangnya Sang Mesias agar dapat membebaskan atau menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa-bangsa lain, dengan harapan mereka akan mengalami masa kejayaan sebagai bangsa, hidup penuh berkat Tuhan, makmur, sejahtera, tidak akan hidup berkekurangan sebagaimana nubuatan tersebut. Akan tetapi, sesungguhnya malang bagi umat Israel, umat Yahudi itu di mana saat Sang Mesias datang dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Mesias, mereka justru tidak mau menerima Dia. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dianggap pendosa besar yang sebagai penghujat nama Tuhan Allah Yahweh, Allah mereka, karena berani menyebut dirinya sebagai anak Allah. Untuk itulah Dia harus disalibkan sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota secara hina itu. Dan selain itu mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu memang bukan Mesias karena tidak mau dan tidak mampu membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Bagi kita setiap pribadi, orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu saja sangat mengimani dan mempercayai bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgota itu justru menjadi penebusan bagi kita yang menyelamatkan kita dari belenggu kuasa dosa dan kematian kekal itu. Itulah sebabnya maka hendaknya kita selalu harus bersyukur, berterima kasih, dengan tetap harus menyembah, memuji, dan memuliakan, memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita setiap hari. Biarlah lewat masa Minggu Epifania ini, kita memperbaharui komitmen kita agar selalu mengucap syukur, berterima kasih, dan dengan penuh semangat untuk mau memberitakan Injil Kristus, supaya semua orang yang mau memperoleh keselamatan yang kekal, beroleh kesempatan pula untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga dibagikan kepada orang lain. Ingatlah akan nubuat Nabi Yesaya 26 ayat 13 yang berbunyi,
Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja yang harus kami masyurkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada saat ini bahwa benar, bahwa sesungguhnya hanya Allah Yahweh Allah Israel yang sudah menyatakan diri mengambil rupa sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus sajalah yang dapat menyelamatkan kami umat manusia dari segala kuasa dosa, kuasa neraka maupun kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu kami di dalam boleh memasuki akan tahun baru 2022 yang sekarang sedang kami jalani, sudah memasuki menjelang 3 minggu di tahun baru ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami harus tahu bahwa pencipta, pemelihara, dan juga sang pemilik atas diri kami, hidup dan mati kami, sesungguhnya hanya satu, Tuhan Yesus saja. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk memberitakannya kepada mereka yang belum mengenal nama-Mu, yang masih saja mengeraskan hatinya menolak kehadiran-Mu sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Dan pada waktunya kelak bahwa Engkau akan datang kembali untuk menentukan siapakah kami yang layak untuk boleh masuk dalam kehidupan yang kekal yang di surga, yang telah Tuhan sediakan setelah Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami untuk memilih satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai ke rumah Bapa itu hanya dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini ketika kami juga masih menghadapi adanya pandemi COVID-19, oh Tuhan, tolong kami agar dengan hikmat Tuhan menghadapinya, mengandalkan kuasa pertolongan Tuhan itu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.